Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang agung, hadis yang mulia, mengajarkan kepada kita amalan yang ringan tapi memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Jaa'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala." Pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arab dusun. Ini yang datang dari pedalaman. Kemudian orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni khairan." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku suatu amal kebaikan. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi faqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang tangan orang itu yang datang kepada beliau, lalu beliau berkata kepada orang tersebut yang meminta diajarkan kebaikan. Kata Nabi SAW, "Qul subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Katakanlah, subhanallah itu maha suci Allah, walhamdulillah segala puji milik Allah, wa la ilaha illallah, ucapkanlah tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wallahu akbar, dan ucapkan Allahu akbar, itu Allah yang maha besar. 4 kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fa aqada al-a'rabiyyu ala yadihi wa qada wa tafakkara thumma raja'a." Maka orang Badui itu kemudian dia memegang 4 atau jarinya ini sebagai 4 hal yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian dia pergi sambil berfikir. Kemudian dia kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tafakkara al-ba'is. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun tersenyum ketika melihat orang itu balik kembali menemui beliau. Lalu beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkar al-ba'is." Ini orang miskin ini, dia berfikir orang ini. Ya. Faja'a faqal. Maka datanglah orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hadza lillahi famali." Wahai Rasulullah, ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu semua untuk Allah. Lalu apa bagianku? Apa yang aku dapat? Ini untuk aku. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau bersabda kepada orang tersebut, "Ya a'rabiyyu, wahai orang Arab dusun, idza qulta subhanallah, apabila engkau mengucapkan subhanallah, qala Allah sadaqta, maka Allah menjawab ucapanmu itu dengan mengatakan sadaqta, benar engkau. Wa idza qulta alhamdulillah, dan apabila engkau mengucapkan alhamdulillah, qala Allah sadaqta, maka Allah pun akan mengatakan kepadamu benar. Yani engkau telah berbuat berkata yang benar. Wa idza qulta la ilaha illallah, qala Allahu sadaqta. Dan apabila engkau mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak, Allah menjawab, Allah akan mengatakan benar engkau. Wa idza qulta Allahu akbar, qala Allah sadaqta. Dan apabila engkau mengucapkan Allahu akbar, Allah pun akan mengatakan padamu sadaqta, benar engkau. Kemudian wa idza qulta, dan apabila engkau mengatakan
Allahumma gfirli. Qala Allah, qad fa'altu. Dan apabila engkau mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, maka Allah mengatakan qad fa'altu, aku sudah melaksanakan. Ini Allah mengampuni engkau. Wa idza qulta Allahumma arhamni, dan apabila engkau mengatakan ya Allah rahmatilah aku, qala Allah qad fa'altu, maka Allah akan mengatakan aku sudah melakukannya, yakni memberikan engkau rahmat, merahmatimu. Wa idza qulta Allahumma arzuqni, dan apabila engkau mengatakan Allahumma arzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki, qala Allah qad fa'altu, Allah akan mengatakan telah aku lakukan. Fa'aqadal a'rabiyyu ala sab'in fi yadihi thumma walla. Maka orang Arab itu pun kemudian ya menghitung ini 7 kalimat ini. Ya, dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pergi, yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini ya kita melihat ada 7 kalimat. 4 kalimat adalah pujian pada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan 3 kalimat yang juga dianjurkan untuk kita mengucapkannya, yaitu 3 kalimat untuk diri kita. Yaitu Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, Allahumma arzuqni, ya Allah berikanlah kepada aku rezeki. Maka ini 7 kalimat. Nah, ini diantara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang singkat, amalan yang ringan, tapi mendapatkan fadilah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah alaih, ketika beliau menyelidiki hadis ini dan beliau jumpai bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, maka beliau pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini sangat agung, mengajarkan kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat yang singkat, ya, tapi fadilahnya besar. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, zikir-zikir yang ringan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, marilah sering kita ucapkan kapan dan dimanapun kita berada. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita berdoa pada Allah Ta'ala dan mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Maka Allah akan lakukan. Allah akan berikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga zikir yang singkat ini yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan manfaat pada kita dan menambah amalan-amalan kita di saat kita mengucapkannya, saat kita memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.